Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuril Anam. Di sini saya mengajar pendidikan agama Islam. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan pernikahan dalam Islam. Kenapa saya memilih tema menikah atau pernikahan dalam Islam? Karena tema pernikahan menarik untuk kalangan muda maupun kalangan tua, sehingga kami memilih untuk menyampaikan terkait dengan materi pendidikan agama Islam yang berjudul dengan mencari ridho Allah dengan pernikahan. Jadi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali caranya. Salah satunya adalah menikah atau dalam pernikahan dalam Islam. Jadi dalam mencari ridho Allah bisa kita laksanakan dengan tata cara Islam, yaitu menikah atau melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Karena sudah jelas dalam Al-Quran disampaikan, Quran surah Ar-Rum ayat 21 dan Quran surah An-Nur ayat 32. Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Adapun untuk Quran surah An-Nur ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Jadi dari ayat tersebut, dari ayat Al-Quran, ada dua surah yang menjelaskan terkait dengan pentingnya pernikahan dalam Islam. Maka dari itu, wahai generasi muda maupun dari kalangan tua, muda, tua dalam Islam, ada ajaran atau tata cara pernikahan. Sehingga dari ayat Al-Quran ini kita bisa mengambil hikmah, mengambil makna bahwa dalam pernikahan, dalam Islam diajarkan terkait dengan pentingnya pernikahan. Selanjutnya, tujuan daripada pernikahan, tentunya ada tujuan apa? Tujuannya ketika seseorang menikah. Dalam agama diajarkan pernikahan, artinya meski ada tujuan dalam pernikahan. Kita sebagai manusia atau insan yang beriman tentunya mempunyai cita-cita, mempunyai kemauan. Ketika menikah, tujuannya bagaimana? Yang perlu kita perhatikan bahwa tujuan dari pernikahan adalah mempunyai keinginan untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Adapun sakinah itu apa, mawaddah itu apa, dan warahmah itu apa, itu perlu kita pahami bersama. Karena ketika keluarga mencapai atau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah keluarga yang akan bahagia baik di dunianya maupun di akhiratnya. Maka dari itu, tujuan pernikahan adalah untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun pengertian sakinah, mawaddah, warahmah, sakinah adalah ketenangan. Jadi setiap keluarga tentunya yang kita harapkan adalah ketenangan hidup. Ketenangan dengan istri, dengan pasangan, artinya baik suami maupun istri, maupun dengan keturunannya, yaitu anak-anaknya. Tentunya dengan kita ada konsep sakinah atau ketenangan, maka dari itu keluarga akan bahagia. Yang kedua, selain sakinah ada mawaddah.
Mawaddah adalah keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang dengan sesama, tetangga. Lebih penting lagi adalah terhadap anak, istri, orang tua, mertua atau orang tua yang melahirkan kita. Sakinah, mawaddah, yaitu ketenangan dan juga kasih sayang. Yang selanjutnya adalah warahmah. Ketika seseorang sudah mendapatkan ketenangan, sudah mendapatkan kasih sayang, tentunya dari situ akan turun ridho Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan warahmah. Jadi ketika keluarga yang sudah diberikan warahmah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menjadi keluarga yang bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Situlah menjadi tujuan pernikahan. Maka dari itu, tujuan pernikahan adalah menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan, selain kebahagiaan tadi, tentunya kita perlu memperhatikan hukum pernikahan. Jadi pernikahan itu ada hukumnya. Yang perlu kita perhatikan, kita sebagai insan yang beriman, sebagai orang mukmin atau muslim, itu ada hukum makruh, ada hukum sunnah, ada hukum haram, dan juga ada hukum wajib. Yang perlu kita perhatikan yaitu terkait dengan hukum-hukum pernikahan itu tadi. Yang pertama adalah makruh. Mengapa hukum menikah bisa dikatakan makruh? Ketika seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan pernikahan, calonnya juga sudah ada tentunya, memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan pernikahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menikah, artinya baik dari kesiapan ekonominya, kesiapan kedewasaannya ketika nanti membina keluarga, di situ belum ada kesiapan. Di situ dikatakan makruh. Artinya dalam pandangan Islam, dengan seseorang yang belum ada kesiapan dalam pernikahan itu adalah dihukumi makruh. Selanjutnya adalah haram. Kenapa pernikahan bisa dikatakan haram? Pernikahan dikatakan haram ketika seseorang yang mau menikah, baik laki-laki maupun perempuan, di situ di dalamnya ada niat yang jelek, baik laki-laki maupun perempuan. Yang laki-laki ada pemikiran yang jelek untuk menyiksa seorang perempuan atau seorang wanita. Sebaliknya ketika seorang wanita, di situ ada niat yang jelek untuk laki-laki, di situ berarti menikah dihukumi haram. Selain niat yang jelek, tentunya ketika kita menikah dengan mahram atau saudara atau dengan anak, itu juga dihukumi haram. Jadi menikah itu bisa dihukumi makruh, bisa dihukumi haram. Hukum yang selanjutnya adalah sunnah. Jadi selain makruh, haram, itu juga ada sunnah. Hukum sunnah untuk menikah bagi orang yang sudah siap, baik fisiknya atau ekonominya, kemauan, keinginan kuat untuk menikah, mampu untuk membiayai keluarga, di situ dihukumi sunnah. Artinya kita sunnah untuk melaksanakan pernikahan. Tentunya juga harus ada pasangannya juga, baik laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya, selain makruh, haram, dan sunnah, di situ ada wajib. Wajib menikah bagi seseorang yang sudah mempunyai keinginan, biayanya ada, kemampuan untuk membimbing keluarga juga sudah ada, dan ketika seseorang tersebut tidak segera menikah, dikhawatirkan akan melakukan perzinaan atau maksiat, dan di situ dihukumi wajib. Wajib untuk segera menikah. Kenapa? Karena dari segi ekonomi, kesiapan membina keluarga sudah siap, kemauan juga sudah ada, dan ketika tidak melaksanakan pernikahan, di situ nanti dikhawatirkan akan melaksanakan atau akan melakukan perzinahan. Di situ yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama adalah ada makruh, ada haram, ada sunnah, juga ada wajib. Itu adalah beberapa hukum pernikahan atau hukum nikah yang kita perlu perhatikan bersama di dalam agama Islam kita sebagai seorang yang beriman. Selanjutnya
Yang perlu kita sampaikan adalah selain hukum, selain tata cara, di sini juga ada rukun nikah. Rukun nikah adalah artinya sesuatu yang harus ada di dalam pernikahan. Sesuatu yang harus ada di dalam pernikahan adalah dinamakan rukun nikah. Yang pertama tentunya harus ada calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ada laki-laki tidak ada perempuan, berarti belum bisa menikah. Ataupun sebaliknya, ada perempuan belum ada laki-lakinya, juga di situ juga belum bisa dilaksanakan pernikahan, karena mau menikah sama siapa belum jelas. Jadi harus ada kejelasan terkait dengan calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, selain ada calon mempelai, adanya wali dari pihak wanita. Kenapa harus ada wali dari pihak wanita? Karena pernikahan dapat berlangsung ketika laki-laki itu harus ada yang mengijab kabulkan. Yang mengijab kabulkan siapa? Yaitu dari pihak perempuan atau dari pihak wanita. Yang selanjutnya, selain adanya calon mempelai, adanya wali dari pihak wanita, di sini juga harus ada saksi nikah. Jadi saksi dalam pernikahan itu harus ada. Siapa yang menyaksikan dalam pernikahan tersebut? Minimal ada 2 saksi pernikahan. Syukur-syukur lebih banyak lebih baik. Yang selanjutnya, selain adanya saksi pernikahan, ada saksi nikah. Yang selanjutnya adalah adanya sighah atau ijab dan qabul. Jadi sebelum ada ijab dan qabul, belum bisa dikatakan nikah tersebut sah. Walaupun ada calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, adanya wali dari pihak wanita, adanya saksi, namun kalau di situ belum ada ijab dan qabul, berarti kita belum dinamakan suami istri ataupun belum adanya pernikahan, sehingga perlu adanya ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul bisa dilaksanakan ketika ada calon mempelai, adanya wali nikah, dan juga adanya saksi. Ketika sudah ada beberapa itu, nanti bisa dilaksanakan pernikahan atau ijab dan qabul. Sebaliknya, walaupun ada calon mempelai, ada pihak dari wanita, ada saksi, namun kalau tidak dilaksanakan ijab dan qabul, berarti belum bisa suami istri atau belum dikatakan sah. Sehingga keempat-empatnya ini harus ada semuanya, baik calon mempelai, adanya wali dari pihak wanita, ada saksi nikah, dan juga ijab qabul. Jadi itu semuanya harus ada di dalam rukun pernikahan. Selain rukun pernikahan, tidak kalah pentingnya adalah terkait siapa yang boleh kita nikahi. Karena dalam ajaran Islam, menikah itu tidak semena-mena sama siapa yang kita suka terus kita menikah, itu tidak. Harus ada aturan-aturan yang di situ sebagai tolak ukur, di mana sejauh mana siapa yang bisa kita nikahi, siapa yang tidak boleh kita nikahi. Jadi kita sebagai orang yang beriman perlu kita memperhatikan siapa-siapa yang boleh kita nikahi. Nah, selain siapa yang boleh dinikahi, dalam Islam juga ternyata ada wanita yang haram dinikah. Jadi kalau wanita atau saudara yang boleh kita nikahi itu adalah di luar dari wanita yang haram dinikah. Adapun wanita yang haram dinikah adalah yang pertama adalah haram karena keturunan. Jadi ada haram karena keturunan, haram karena dalam pernikahan, haram karena sepersusuan. Jadi haram karena sepersusuan dan haram ketika muakkad. Di situ yang kita perhatikan. Selain di luar itu berarti boleh dinikah. Namun ketika di dalam ini berarti tidak boleh dinikah. Yang pertama adalah haram karena keturunan. Haram karena keturunan yang pertama adalah karena pertalian darah. Di situ dengan ibu kandung kita haram untuk menikah. Dengan saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, itu juga haram kita menikah. Saudara kandung dari bibi atau sepupu, keponakan, itu juga tidak boleh kita nikah. Jadi haram karena keturunan yang perlu kita perhatikan.
Selanjutnya, haram karena pernikahan, tali pernikahan. Artinya di sini di dalamnya contohnya adalah ibu mertua. Jadi menantu itu tidak boleh menikah dengan ibu mertua. Karena menantu dan mertua itu tidak batal ketika selepas wudhu salaman itu tidak batal. Maka dari itu haram hukumnya ketika kita menikah dengan ibu mertua. Selain ibu mertua adalah ibu dari ibu mertua, atau bisa kita katakan nenek. Walaupun neneknya masih muda, tapi kita tetap tidak boleh menikah karena hukumnya haram. Dan seterusnya, nenek, orang tua dari nenek dan selanjutnya itu haram untuk kita nikah. Selain dari mertua, itu adalah anak tiri perempuan. Anak tiri perempuan itu juga haram hukumnya untuk kita nikah karena statusnya sudah menjadi anak kita atau anak dari ayah yang menikahi ibunya, sehingga statusnya adalah anak tiri. Ketika anak tiri itu juga sama, itu tidak boleh dinikah. Wanita yang haram dinikah selanjutnya adalah haram karena sepersusuan. Haram karena sepersusuan maksudnya di sini ini hukumnya sama dengan pertalian atau ibu kandung tadi. Haram karena keturunan tadi, karena sepersusuan ini adalah hukumnya sama dengan, hanya bedanya kita tidak melahirkan, tapi di situ yang memberikan ASI adalah orang tua atau ibu yang bersangkutan, sehingga di situ ketika nanti saudaranya atau anak dari ibu yang mau nyusui tadi mau menikah dengan anak yang tadi diberikan ASI, itu tidak boleh karena hukumnya sama dengan itu adalah saudara kita, saudara sepersusuan. Selanjutnya, wanita yang haram dinikah selain haram karena keturunan, haram karena pernikahan, haram karena sepersusuan, selanjutnya adalah haram mu'aqqad. Haram mu'aqqad adalah haram yang dilarang sementara waktu. Contohnya adalah perempuan yang berstatus istri orang. Artinya ketika perempuan itu masih berstatus istri orang, itu tidak boleh kita nikah, tidak boleh dinikah secara Islam. Hukumnya haram karena masih statusnya istri orang. Baik itu istri saudara, siapapun itu yang berstatus istri orang, berarti itu hukumnya haram untuk kita nikah. Selanjutnya adalah perempuan yang sudah ditalak 3 kali. Artinya perempuan yang sudah ditalak 3 kali itu mesti ada namanya masa iddah. Masa iddah itu tadi perlu kita perhatikan bahwa selama wanita masih dalam masa iddah berarti itu haram hukumnya untuk dinikah. Selanjutnya adalah perempuan yang sedang ihram. Perempuan yang sedang ihram itu haram juga hukumnya untuk dinikah. Sehingga apabila mau menikah itu tidak di dalam ihram atau tidak selama melaksanakan ihram. Jadi beberapa itu tadi yang perlu kita perhatikan terkait dengan haram mu'aqqad. Itu adalah beberapa contoh haram mu'aqqad, haram yang dilarang atau dilarang sementara waktu. Yang perlu kita garis bawahi adalah sementara waktu. Jadi perlu kita perhatikan bersama adalah wanita yang haram dinikah sekali lagi adalah haram karena keturunan, haram karena tali pernikahan, haram karena sepersusuan, dan haram mu'aqqad itu tadi. Selanjutnya, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai manusia yang mempunyai akal, tentunya ada etika dan sunnah-sunnah dalam menikah. Ada etika dan sunnah-sunnah dalam menikah. Yang pertama adalah kita tujuannya adalah untuk memelihara kesucian dalam pergaulan. Pergaulan dari istri dan ya dalam pergaulan dalam pernikahan. Karena pernikahan adalah ikatan suci, sehingga dengan kita niat untuk memelihara kesucian, insya Allah nanti pernikahan kesuciannya juga akan tetap terjaga. Yang kedua adalah mengadakan walimatul urs. Itu adalah hukumnya ya sunnah untuk kita lakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan masing-masing. Yang ketiga adalah memudahkan atau terkait dengan mahar ini tidak terlalu
mahal, memudahkan dan memurahkan mahar. Itu hukumnya juga sunnah. Walaupun seorang wanita diperbolehkan untuk meminta berapapun mahar yang akan diberikan seorang suami. Namun di sini sunnah juga untuk mahar itu memurahkan maharnya. Namun di sini nanti tentunya ada hukum adat istiadat di situ yang akan merubahnya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah secara Islam itu adalah mudah atau memurahkan mahar. Yang keempat adalah menjalankan kewajiban suami istri dengan ikhlas. Jadi keempat-empatnya ini adalah merupakan etika dan sunnah dalam pernikahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, tentunya dari awal sampai akhir ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi perhatian kita semua dan dapat kita sebagai pembelajaran kita baik di kelas maupun di luar kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.